Baik, tahap pertama proses pencucian keris adalah mencopot keris dari warangka dan juga pegangannya, dicopot dulu seperti ini. Kemudian siapkan wadah untuk merendam. Ini saya pakai bambu, tetapi sayangnya bambunya kurang besar sehingga pada bagian ini tidak terendam juga. Pastikan juga ini aman dari jangkauan anak-anak dan tidak roboh, karena kalau roboh bisa patah, juga bisa takutnya beracun. Dari rendaman keris ini yang bersifat korosif itu bisa beracun kalau terkena tubuh. Dan juga pastikan ini tidak goyah. Ini sudah saya pakai tali karet sama kain ya. Kemudian kita rendam di sini kerisnya. Ini saya rendam tadi sekitar pukul 5 sore, sekarang pukul 12 malam. Nah, sedangkan cairan yang untuk merendam saya menggunakan cairan alami, yaitu perasan jeruk nipis. Saya gunakan 5 buah jeruk nipis seperti ini. Orang Jawa menyebutnya jeruk keris memang ini. Saya peras, kemudian saya masukkan ke kolong bambu ini, kemudian saya tambah air agar sampai sini. Oke, kita lihat dari jam 5 sore tadi apakah sudah ada reaksi dari rendaman air jeruk nipis ini. Nah, ternyata sudah mulai bereaksi ya. Karatnya sudah mulai terangkat seperti ini, sudah mulai terangkat, terutama pada bagian yang terendam. Pamornya sudah terlihat, akan tetapi pada bagian ini karena tidak terendam maka masih ada karat di sini. Ini besok berarti harus saya rendam terbalik. Adapun lama atau durasi merendamnya ini tergantung dari bahan yang kita pakai dan pusaka ini. Kalau sudah terlalu tua dan terlalu korosif, jangan terlalu lama. Kira-kira kalau sudah karatnya sudah lepas seperti ini, bisa kita angkat. Ini insya Allah besok siang atau sore sudah bisa pada proses yang kedua, yaitu disikat, penyikatan. Bisa dengan sabut kelapa, bisa juga dengan sikat gigi bekas. Akan tetapi demi menghormati khotam atau penghuni dari pusaka ini, apabila kita menggunakan sikat gigi bekas, harusnya kita bersihkan dulu ya, kita cuci dulu, karena bagaimanapun kita sesama makhluk Allah harus saling menghormati. Ini sudah mulai terlihat ya pamornya. Menurut orang yang mengamanatkan keris ini kepada saya, ini adalah keris Mataram Islam insya Allah. Tidak bisa dari cirinya, ini ciri Mataram ya. Jadi apa ini istilahnya, ini agak naik ke atas ya. Alhamdulillah sudah prosesnya sudah mulai terangkat karatnya, tinggal bagian ini karena ini memang tidak terendam, akan tapi juga cairannya meresap ke sini. Oke, kita ikuti step selanjutnya. Kita kembalikan dulu di sini. Nah, seperti ini. Hati-hati pegangnya, jangan sampai tergores karena bisa jadi ini beracun. Baik, kita sudah pada tahap kedua proses pencucian keris. Ini setelah kita rendam kemarin ya, selama 2 hari 1 malam, sudah berangkat seperti ini. Ini yang saya balik kemarin proses pendalamnya. Sekarang kita gosok dengan jeruk nipis.
nipis atau orang Jawa bilang juga keris. Kita gosok pelan-pelan seperti ini. Nanti setelah kita gosok, sisa air jeruk ini kita cuci dengan air bersih yang mengalir agar zat asam yang menempel pada bilah keris ini bisa hilang. Kalau tidak hilang nanti akan menimbulkan karat lagi. Nah, proses penggosokan keris ini kita lakukan dengan sangat hati-hati karena takut tergores ya. Kalau tergores nanti bisa berbahaya, takutnya beracun. Dan biasanya kalau keris-keris berhitam itu ada racunnya biasanya. Keris ini pernah saya coba, saya tusukkan ke sebuah bunga, ke pohon apa? Saya tusukkan pada batang daun sente atau sejenis apa ya, sejenis bentul apa kalau dalam bahasa Indonesia itu. Saya tusukkan, tidak langsung mati pohonnya, tetapi setelah seminggu membusuk. Padahal itu bukan karena menua, tapi keris ini ada semacam racunnya. Itu bisa juga karena ada hutamnya. Kalau memang saya rasakan keris yang saya cuci ini memang sepertinya ada hutamnya. Pertama kali saya terima keris ini, begitu saya pegang langsung ada hawa dingin yang menjalar di tangan kiri saya. Pernah saya coba juga keris ini ketika ada seorang saudara yang terindikasi terkena penyakit yang bukan non medis. Kemudian dia pegang, kemudian saya bacakan ayat ruqyah, itu dia muntah. Keris ini sudah 3 kali saya coba untuk membantu dalam proses ruqyah, sepertinya bisa. Jadi ketika ada orang yang terindikasi ada gangguan non medis, kalau pegang keris ini akan bereaksi paling tidak muntah. Kalau saya sendiri ketika merasakan kurang enak badan setelah bermimpi sesuatu yang ganjil, saya merasa ada yang menyedot, jadi terasa tersedot tenaga saya. Tetapi anehnya setelah tersedot malah saya merasa lebih bugar ya. Kita gosok-gosok dengan ini, dengan jeruk nipis. Tapi ini sayangnya agak bandel yang ini. Harusnya dengan sikat gigi bekas ya, karena ini darurat saya menggunakan jeruk basuh. Tapi sepertinya agak bandel yang ini. Di perbatasan dari perendaman yang dibalik kemarin. Awalnya kan saya rendam seperti ini, kemudian karena tidak masuk terendam juga yang atas, maka saya balik seperti ini. Akhirnya ada seperti ini, ada karat yang di perbatasan barikan rendam. Nanti setelah kita gosok bersih dengan jeruk ini, kita cuci dengan air bersih yang mengalir. Nah, setelah itu dikeringkan. Kemudian setelah dikeringkan, biasanya kita olesi dengan minyak. Biasanya kita jamas kita warangi ya. Tapi karena saya belum tahu apa saja bahan untuk mewarangi itu, orang-orang memakai minyak.
minyak bisa minyak eh, minyak rem, bisa juga oli bekas, tapi ini rencananya saya olesi dengan minyak pelumas mesin merek Singer karena saya yang punyanya itu. Ada yang menyarankan bahwa bilah keris ini jangan diberi minyak seperti minyak misik yang kendal-kendal, karena itu malah menimbulkan karat. Boleh kita minyaki pada bagian warangkanya saja, jangan bilahnya, karena bilah kalau dikasih minyak itu akan nanti menimbulkan karat, dan kalau semakin sering berkarat maka akan cepat keropos. Masuk pelan-pelan seperti ini, penuh perasaan. Lebih baik kalau baca sholawat. Kalau menurut orang yang mengamanarkan kepada saya, ini merupakan keris Mataram, insya Allah Mataram Islam dengan pamor Banyu Milih, yang menurut kepercayaan masyarakat ini bisa mendoakan kelancaran rezeki, juga untuk menangkal hal-hal negatif. Untuk hal-hal negatif sudah saya buktikan tanpa sengaja ketika saya bermimpi bertarung dengan 15 orang, semuanya saya kalahkan, dan tinggal satu orang yang tidak bisa saya kalahkan. Setelah itu saya agak tidak enak badan, saya pegang ini dengan izin Allah seperti tersedot energi negatif dari mimpi tersebut, seperti tersedot, kemudian saya buka kembali. Alhamdulillah, ini sebagai sarana untuk menyedot hal-hal negatif. Nah, seperti sudah lumayan bersih ya. Kemudian kita kerocok dengan air yang mengalir pakai keran. Hati-hati, sisa-sisa ini, sisa-sisa residu atau korosi yang ada di logam ini sepertinya agak beracun. Saya pegang ini agak perih, itu bisa jadi karena tangan saya memang agak ada gorisan, kemudian bereaksi dengan belum nipis atau bagaimana. Tapi yang jelas kita harus berhati-hati, karena pada umumnya keris-keris sepuh itu ada penghuninya dalam tanda kutip. Itu tergantung kepercayaan Anda sih. Karena pemirsa udah mulai kelihatan pamornya, ini pamor Banyu Milih, tapi mungkin masih tertutup ya oleh sisa-sisa jeruk ini. Kemudian cara membersihkan karat keris, nanti setelah ini kita bilas dengan air yang mengalir, kemudian dikeringkan dan diberi minyak rem atau diberi minyak pelumas mesin atau uli bekas. Selanjutnya, apabila ingin kita beri minyak wangi semacam misik dan sebagainya, sebaiknya diwarangkannya saja, bukan di bilah kerisnya, agar tidak menimbulkan karat, yang karat itu bisa menimbulkan keropos. Baik, salam pusaka Nusantara. Jika tidak kita yang mencintai Nusantara dan kearifan lokal ini, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.